Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belkis Aulia dengan NIM 18070160078, kelas Psikologi 6B, mata kuliah Psikologi Komunitas, UIN Walisongo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komunitas dan perubahan sosial pada komunitas. Baik, yang pertama ada pengembangan komunitas. Pengembangan masyarakat dapat dimengerti sebagai sekumpulan orang yang mendiami suatu lokalitas, berinisiatif untuk bersama-sama melakukan sesuatu, proses aksi sosial untuk merubah situasi ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan mereka. Arah utama dari pengembangan komunitas adalah membantu masyarakat untuk mampu berperan sebagai subjek dalam memperbaiki kondisi hidupnya sendiri. Pengembangan komunitas memiliki 3 dimensi, yaitu nilai, proses, dan stakeholders. Adapun dimensi nilai meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, partisipasi dan kolaborasi yang demokratis. Pengembangan komunitas mempersyaratkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan dan antara pihak-pihak tersebut dibangun kerjasama yang demokratis. Yang kedua, keadilan yang merata. Setiap pihak yang terlibat tentunya memiliki kepentingan-kepentingan maupun kebutuhan yang khas. Pengembangan komunitas harus dapat mengangkat kebutuhan maupun kepentingan tersebut. Tidak ada pihak yang dimenangkan maupun dikalahkan. Yang ketiga, ada self-determination. Setiap individu maupun kelompok yang terlibat dalam proses pengembangan komunitas hendaknya memiliki kepastian diri mengenai apa yang sedang dijalankannya. Kepastian diri ini juga menentukan kualitas keterlibatan dan kesediaan untuk memberikan andil pada proses yang sedang berlangsung. Dimensi kedua adalah proses, yaitu perjalanan pembangunan atau pengembangan masyarakat tersebut. Proses tersebut bisa berupa penelitian, aksi sosial, aksi pembangunan, atau intervensi. Dimensi terakhir adalah stakeholders, yaitu individu dan komunitas serta semua pihak yang memiliki saham atau secara langsung berkepentingan dengan keluaran dari pengembangan komunitas tersebut. Dinamika antara ketiga dimensi inilah yang diharapkan akan mengarahkan pengembangan komunitas pada pemberdayaan atau empowerment komunitas. Yang selanjutnya ada perubahan sosial pada komunitas. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam masyarakat. Kedua, sedangkan Sel Sumarjan memberi penegasan bahwa perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu masyarakat akan turut memberi pengaruh kepada sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku yang ada di antara kelompok masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam psikologi komunitas sumbernya bisa berasal dari dalam dan luar komunitas itu sendiri. Pertambahan atau pengurangan penduduk, adanya penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, adanya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat adalah beberapa faktor penyebab yang berasal dari dalam. Sedangkan faktor perubahan sosial dalam psikologi komunitas antara lain yang berasal dari lingkungan fisik di sekitar manusia, terjadinya peperangan dengan negara lain, dan juga akibat pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Yang selanjutnya ada faktor pendorong perubahan. Yang pertama yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, kemajuan sistem pendidikan. Yang ketiga, penghargaan akan hasil karya seseorang. Dan juga timbulnya keinginan untuk maju. Yang keempat, adanya toleransi pada perbuatan menyimpang dalam masyarakat. Yang kelima, sistem masyarakat terbuka. Yang keenam, heterogenitas penduduk. 7. Adanya ketidakpuasan masyarakat pada bidang-bidang tertentu. Yang ke-8, orientasi ke masa depan. Yang ke-9, nilai-nilai yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya ada faktor penghambat perubahan. Yang pertama, kekurangan jalinan hubungan dengan masyarakat lain.
2. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Masyarakat yang bersikap tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan yang sangat kuat tertanam di antara masyarakat atau vested interest. Yang kelima, ketakutan bahwa integrasi kebudayaan akan goyah. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal yang asing atau baru. Yang ketujuh, hambatan pada perbedaan ideologis, kebiasaan, dan nilai-nilai. Yang selanjutnya adalah metode intervensi dalam psikologi komunitas. Metode intervensi perlu dilakukan pada setiap usaha perubahan sosial dan pendekatan komunitas untuk memaksimalkan hasilnya. Metode-metode tersebut antara lain, yang pertama, melalui jalan konsultasi dengan mengajak orang-orang yang berpengaruh besar dan berperan besar dalam masyarakat untuk membantu dalam pembahasan mengenai masalah di masyarakat, gunanya untuk menjangkau masyarakat lebih banyak dan luas lagi. 2. Melakukan layanan masyarakat sebagai pengganti layanan resmi. Yang ketiga, melakukan intervensi pada krisis dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang mengalami krisis. Yang keempat, melakukan intervensi pada usia dini pada masyarakat. Yang selanjutnya, berbagai pendekatan dasar yang dilakukan dalam psikologi komunitas ke arah perubahan sistem sosial yaitu: yang pertama, memperkenalkan pertumbuhan dan perkembangan individu untuk mencegah timbulnya masalah pada kesehatan mental dan sosial. Yang kedua, membuat format untuk melakukan intervensi yang sesuai dan bisa digunakan dengan cepat di saat intervensi tersebut sedang sangat diperlukan. Yang ketiga, membuka kemungkinan pada yang pernah bermasalah untuk mendapatkan kehidupan yang baik, serta mendapat dukungan dari komunitasnya, atau bisa tinggal di tempat yang akan menerimanya dan memberikan dukungan. Selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial dalam psikologi komunitas. Watzlawick 1974 membedakan antara first order dan second order change yang sering menjadi fokus di bidang psikologi komunitas. Para peneliti mengungkapkan batasan untuk psikologi komunitas berupa aspek ekologis, hubungan dan keragaman budaya serta berfokus pada perubahan sosial. Yang pertama ada first order change. Secara positif, merubah individu secara terus-menerus dalam suatu pengaturan atau situasi tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki masalah yang terjadi, namun strukturnya tidak terus berubah. Aspek ini berurusan dengan struktur yang sudah ada, melakukan sesuatu secara lebih atau kurang, dan melibatkan pemulihan keseimbangan. 2. Second order change. Mencoba menyesuaikan individu dengan sistem dan struktur yang terlibat dalam suatu masalah. Dengan kata lain, mencocokkan seseorang dengan lingkungannya. Proses merubah sistem ini akan berlangsung secara kualitatif dan terputus-putus. Aspek ini berupa penciptaan cara baru untuk memandang berbagai hal secara lengkap. Prosesnya memerlukan pembelajaran baru dan seringkali dimulai pada sistem informal. Contoh perbedaan kedua metode ini bisa dilihat dalam satu kasus bahwa first order change akan berusaha memberi solusi tidak kepada pokok masalahnya langsung. Sedangkan second order change akan merubah hubungan antara individu dalam latar belakang kehidupannya sehari-hari dengan harapan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pendekatan komunitas yaitu: 1. Penekanan pada efek dari dukungan sosial dan tekanan sosial dalam masyarakat, juga tindakan pencegahan dan pertolongan diri sendiri. Yang kedua, memperhatikan pemberdayaan lokal dan pentingnya keanekaragaman serta hubungan dalam budaya. Ketahui juga mengenai manfaat belajar sosiologi dalam psikologi, hubungan psikologi dengan sosiologi, dan manfaat mempelajari sosiologi yang tetap akan berhubungan dengan bidang psikologi. Yang ketiga, penekanan kepada masyarakat mengenai kemampuan dan kekuatan pribadi sebagai pencegahan terhadap penyakit dan kelemahan. Yang keempat, sudut pandang komunitas menekankan pada fungsi riset yang tidak hanya berfungsi sebagai pengembangan teori, namun juga menekankan kebijakan dan evaluasi program serta analisisnya, juga untuk perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.